Gaya apa yang disukain Mbak Nilam dalam berhubungan seks? Kalau saya sih 89. 89 kayak gimana tuh? Ya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Dwi di programnya Armada Sakti Official. Nah, kali ini gua punya salah satu tema yang udah gua diskusikan sama tim semua. Kali ini temanya menikahi berondong selama 7 kali. Nah, gua sumber yang sebelumnya sudah bercerita sama gua dan ingin mencurahkan semuanya di konten gua kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Armada Sakti Official. Oke, lanjut, kita panggil salah satu narasumber yang udah hadir di konten dan studio gua. Silakan Mbak Nilam. Hai. Hai juga. Ya, udah belum apa-apa udah tumpah ya. Ya, nggak apa-apa, aman ya. Iya, aman. Apa kabar? Baik. Oke, Mbak Nila, mau cerita apa nih? Sebelumnya sudah pernah menikahi berondong selama 7 kali. 7 kali, ya. Itu kenapa bisa sampai 7 kali? Ya awal-awalnya itu saya itu pertamanya itu saya punya guru gitu. Awalnya itu ke dukun gitu katanya. Oh, ke ahli spiritual lah ya. Iya. Gitu. Jadi saya mempercayai adat zaman dulu, ilmu kayak jangjawokan gitu. Apa itu jangjawokan? Ilmu jangjawokan gitu. Ilmu pelet. Ya Gitu. ilmu ya biar awet muda. Gitu. Katanya itu juga saya ngikutin kata guru saya aja gitu, yang apa di Sukabumi lah gitu kan, ya ada gitu kan guru saya gitu kan. Makanya saya katanya harus nikah nyampe 7 kali. Tapi diharuskan semua rata-rata sama berondong atau tidak gitu? Di bawah umur. Di bawah umur. Iya, di bawah umur ya, sekitar Paling kecil umur berapa yang udah pernah dinikahin? 17. 17. 17 Di bawah tahun. 17 belum ada? Belum. 17 tahun. Paling tua? Paling tua sekitar 19. 19. Iya, harusnya umur segitu. Jadi biar apa namanya, katanya biar nanti katanya awet muda dan gitu. Terus saya percaya aja, saya ngikutin aja. Cuma nggak nyampe lama-lama, paling 2 bulan gitu kayak gitu. 2 bulan cerai. Oh, cerai. Nah, oke. Itu nikahnya secara agama? Secara agama. Sah? Secara agama. Apa cuman nikah siri gitu ya? Nikah siri, Sebutannya ya? Nikah siri. Oh, Jadi, berarti nikah siri aja? Nikah siri, nikah kayak gitu. Oh, nggak langsung ke KUA gitu? Enggak, kalau secara agama Islam tuh itu sah gitu kan. Cuma kalau dari pengadilan itu enggak gitu. Enggak tercatat di negara. Enggak tercatat gitu. Oke. Iya. 7 kali? 7 kali. Sampai saat ini masih sama yang ke-7? Apa udah Sekarang cerai? saya udah cerai, udah menjanda lagi. Mungkin kalau nikah lagi ke-8 kalinya gitu. Oke. Ini niat sampai Iya. berapa kali kira-kira Apanya? nikahnya? Nikahnya seharusnya 7 kali. 7 kali. Cuma yang 7 kali itu gagal juga gitu. Mungkin umurnya terlalu muda apa gimana. Ya sekarang saya menjanda lagi. Kan ada lagunya juga, jadi janda 7 kali. Ini Iya. jadi podcast dangdut jatuhnya ya. Oke. Next, lanjut. Iya. Ada ritual khusus dari sang guru tuh Ada. yang ngakunya orang pintar gitu, Iya. sang guru. Iya. Bilangnya apa? Katanya biar saya itu panjang umur gitu. Awet muda. Jadi saya ada kejayaannya tuh kejayaan air. Jadi kalau di saat saya meninggal,
kalau misalkan kalau ini nggak susah meninggal gitu. Jadi kalau mau meninggal juga harus buang air besar. Oh my god. Wow. Di kali yang ini gitu yang mengalir yang gitu. mengalir Oke. gitu. Baru saya bisa meninggal. Ada syarat khusus yang disampaikan sama si guru itu. Ada kayak bersemedi setiap malam Selasa kayak gitu. Kayak gitu. Disuruh berhubungan intim juga nggak sama si dukun itu? Berhubungan juga. Berhubungan soalnya saya kegadisanku sama dia. Oh, si dukun itu minta jatah juga? Iya, minta jatah juga. Kalau setiap itu ke dia. Tapi percaya mbaknya? Ya saya percaya. Jadi Kayak karena saya juga pengen buat usaha juga biar maju. Sekarang punya usaha apa? Saya punya usaha kayak jualan-jualan sembako kayak gitu. Terus dalam konteksnya usaha semenjak berobat sama si guru itu ada kemajuan nggak di bidang usaha? Ya agak lumayan juga sih. Agak lumayan. Sebelumnya biasa-biasa aja. Ya kan saya kan tidak bisa masak ya. Jadi masakan saya tuh kalau kemakan orang lain tuh enak. nice. Gitu. Ya ada bacaannya, mantranya gitu. Oke. Kalau setiap buat jualan gitu kayak gitu. Oke, kalau yang disuruh menikahi berondong pria di bawah umur itu fungsinya hanya untuk awet muda aja atau ada yang lain? Buat awet muda, buat panjang umur juga, ya harus ngikutin kata-kata guru saya gitu. Oke. Harus ke-7 kalinya gitu, baru kamu itu udah bebas. Nah. gitu. Dari 1 sampai 7 pria yang dinikahi Mbak Nilam Iya. itu tetap dengan normalnya sepasang suami istri berhubungan intim layaknya suami istri gitu. Sama? Iya, normal. Normal. Malah saya kalau masalah segi hubungan seks itu normal, cuma masalah perekonomian itu saya yang kerja. Oke. Jadi dia tuh dikasih makan, dikasih baju apa segala macam itu dia tuh numpang hidup. Gitu. Jadi saya Tapi yang nggak keberatan. nggak keberatan karena saya juga kan buka usaha kecil-kecilan. Oke. Jadi dia mah santai aja gitu kalau lagi dia mah maunya itu cuma malam ngelayanin saya doang. Tuh. Karena buat sehari-harinya mah saya gitu. Kalau masuknya nih apa ya kategorinya berhubungan seks sama dari satu laki-laki suami yang pertama sampai suami yang ke-7 Iya. itu berhubungan intimnya memuaskan nggak secara berhubungan seks? Ya memuaskan juga sih Kan karena secara kan masih berondong ya, iya masih berondong, masih muda masih gitu. kuat gitu kan. Masih kuat. Iya masih ya sayanya aja yang kelelahan gitu. Oh justru yang kuat malah si berondongnya. Oh, soalnya udah mandi diiniin lagi, Dipakai lagi, dihajar mau lagi. aktivitas dihajar lagi, mau masak dari belakang dihajar lagi. Jadi serba dihajar-hajar, jadi tiap hari kalinya gitu. Kalau dapetin bujang kayak gitu mah harus kuat ngelayanin. Oke, jadi Mbak Nilamnya yang kewalahan malah. Yang justru. kewalahan, iya kayak gitu. Dari suami yang pertama sampai suami yang ke-7 Iya. udah punya anak? Belum. Belum. Karena sebentar gitu, cuma 5 bulan. Jadi Paling lama berapa bulan? pada selingkuh. Paling lama berapa bulan? Paling lama itu 9 bulan, Paling lama 9 bulan. 10 bulan gitu. Kayak gitu. Yang suami yang keberapa? Yang suami ke-5. Kelima. Heeh. Oke. Jadi nggak bertahan karena kebanyakan selingkuh. Oh, suaminya yang selingkuh. Selingkuh terus nyuri kayak gitu. Ada HP gitu diambil kayak gitu ya, namanya juga anak muda kali ya gitu ya, saya itu uang kok dikit-dikit mulu kalau pendapatan di warung gitu kan nggak ada gitu, nggak jujur, pada nggak jujur. Nah, oke. Nah, kalau untuk konteksnya berhubungan intim sama si sang guru itu khasiat untuk apa sampai berani melakukan hubungan intim sama si gurunya itu? Ya itu cuma persyaratan aja sih. Percaya Persyaratan. tapi
percaya. Jadi saya tuh jadi hilap aja gitu, jadi lupa, jadi nurutin kata-katanya dia aja. Harus gini kayak terhipnotis. Diam. Gitu. Oke. Iya. Karena saya mikirin dunia gitu kan. Udah berapa kali berhubungan intim sama si gurunya Mbak Nilam itu? Ya setiap kalau bersemedi aja sama dia gitu. Kalau malam Selasa. Malam Selasa. Oke. Semalam itu berapa kali hitungannya berhubungan intim sama sang guru? Hanya 1 kali aja. Iya. Persyaratan kata dia. Persyaratan. Tapi sekarang masih udah terbebas. Mungkin sekarang udah nggak dapetin lagi. Jadi gagal gitu. Gagal mulu gitu kan. Sekarang ada perubahan secara ekonomi kan. Secara Mbak Nilam ini yang suami ketujuhnya juga udah cerai kan. Iya. Ada penurunan secara ekonomi, jadi usaha dari bagus sampai merosot, ada nggak? Ada penurunan. Ada, soalnya waktu saya punya suami juga kayak dimanfaatin juga sayanya, jadi diambilin uangnya gitu, nggak jujur gitu. Kan kirain teh saya mau nikah sama dia tuh jujur apa gimana gitu. Ternyata nggak semua cowok itu jujur. Iya benar. Hanya memanfaatin keadaan aja. Tapi ikhlas Mbak ya? Ya saya mah ikhlas aja. Mau gimana lagi kalau udah diambil dan dicuri barang-barang saya gitu kan. Oke. Ada niat lagi untuk nikah kesekian dan kesekian kalinya lagi? Ya atau udah cukup udah mendingan single parent aja lah? Ya pengen sih, karena saya juga pengen punya masa depan. Yeah, baby. Pengen nikah, pengen punya anak juga gitu Kak. Gitu. Iya. Nah untuk sampai saat ini ke komunikasi sama si guru spiritual, ahli spiritual itu masih? Masih berjalan. Cuma saya belum dapetin target lagi gitu. Untuk mencari calon suami belum dapetin target lagi. Cuma kalau sama gurunya masih, guru saya. Oke, sampai saat ini harapan apa yang belum tercapai? Ya harapan saya ingin mempunyai jodoh. Gitu. Pengen nikah gitu kan. Ya mungkin saya juga nggak akan terulang lagi karena udah persyaratan dari guru saya udah nyampe 7 kali gitu kan. Oke. Iya. Masih berarti konteksnya masih berhubungan dengan si guru spiritual ya, iya. Ahli spiritual. Oke. Masih ingin menikah lagi juga ya? Masih, tapi sama berondong atau is okay, sedikasihnya aja lah atau gitu? Iya, ya saya. Apa harus berondong lagi? Gimana jodoh aja. Cuma kalau misalkan saya terus berubah dari masalah ekonomi, ya berarti dia bohong. Tapi bohong. Saya akan berhenti lah gitu. Dia pengen membuktikan aja gitu. Saya harus gini, harus gitu, nurutin dia. Bener apa enggaknya gitu kan. Nah mbaknya ini mungkin doyan nge-seks juga kali. Sampai 7 kali. Iya sih. Nikah? Iya juga sih. Iya. Saya udah emang kurang puas gitu. Jadi kalau lihat gini cowok gini-gini pengen ngerasain. Oke. Dari suami yang pertama sampai ke-7. Iya. Paling enak yang mana? Nomor berapa? Yang nomor 5. Dalam berhubungan seks? Iya. Kenapa tuh? Karena lebih galak, lebih mantul gitu. Nice. Barangnya gede nggak? Ya, gede banget. Gede banget? Ya, cuma ya gitulah. Berondong tapi gede banget? Berondong, iya. Ya kalau berondong mah emang gede-gede. Pasti batangnya. Iya. Pasti gede-gede. Durasi lama? Durasi lama. Saya nggak suka umuran 30 atau 40, nggak suka, itu menurun. Oke. Nah kalau menurut Mbak Nilam, saya umur berapa nih? Sekitar umur A few moments later. 30-an lah. 30-an. Puluhannya berapa nih? 32. Oh, masih muda saya. Ya, mungkin baby face kali ya. Baby face.
Baby pet. Oke. Dari berarti suami kelima ya tadi? Iya. Suami kelima ya? Iya. Suami kelima paling enak. Iya paling enak. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 6, 7 itu nggak enak? Enggak. Apa biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Mungkin ada dasar suka kali yang kelima itu. Gitu. Iya, kayaknya gitu. Lebih nyambung gitu kan. Nah, kalau sama si dukun ahli spiritual ini Ya secara seks kurang enak sih. Kalau dia mah karena udah tua. oh Udah 70 mah ada, ibunya udah tua. Nggak enak kalau dia mah berantakan. Acak-acakan. Iya. Dia kesana ikut, kesini ikut gitu. Kalau kakek-kakek begitu kurang enak gitu, tenaganya juga kurang. Kalau kakek-kakek mah. Gaya apa yang disukain Mbak Nilam dalam berhubungan seks? Kalau saya sih 89. 89 kayak gimana tuh? Ya kayak sayanya di bawah, dianya di atas gitu. Jadi berbalik gitu. Oh, 69 kali. Iya, 69. Iya, 69. Berarti kalau Mbak Nilam ini 89 tetap posisinya 69 maksudnya, Iya. cuman Mbak Nilamnya lebih geragas gitu ya, lebih geragas. Lebih galak gitu. Lebih galak gitu. Jadi ke-8 hitungannya, Iya. 89. Oke. Iya. Oke. Ada sperma si ceweknya itu kemana? Ketahuan. Kan dia lagi kelima, begitu kelima sama dia disedot, nanti kan kerasa asin-asin gimana gitu.